Jadi jangan kaget kalau ada orang kerjaannya ngebohong, bangun tidur ngebohong, pagi ngebohong, siang ngebohong, sore ngebohong, tiap hari ngebohong. Udah gitu jabatannya tinggi, bohong melulu, nggak apa-apa, kasih gelar si raja bohong, nggak apa-apa, kasih gelar si raja bohong. Belakangan dari luar negeri yang nggak tahu apa-apa kasih gelar, saudara, gelar apa? Gelar Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang mendamaikan dunia, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Dhabi Peace Award memberikan penghargaan di bidang perdamaian Imam Hasan bin Ali Peace Prize kepada Presiden Joko Widodo. Abdullah menerangkan penghargaan Imam Hasan bin Ali Peace Prize diberi nama sesuai dengan nama cucu Nabi Muhammad, Hasan bin Ali. Karenanya saya minta kepada pemerintah Indonesia, sudah akhiri segala kebohongan, akhiri segala dusta dan bohong di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dan saya muliakan dimanapun juga berada. Sejak awal sebenarnya ketika Habib Rizik ini bebas bersyarat menjadi tahanan kota, itu kita sudah wanti-wanti bahwa bisa saja orang ini kembali berulah dan itu terbukti. Baru-baru ini ditengarai melakukan ceramah dan apa yang dia sampaikan di atas mimbar secara tidak langsung sebenarnya mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah raja pembohong sekalipun dia tidak menyebutkan nama. Karena pada video selanjutnya tersampaikan bahwa di kemudian hari menerima penghargaan dari Abu Dhabi dengan nama penghargaan Hasan bin Ali. Nah, boleh jadi Habib Rizik ini iri. Kenapa saya bilang iri? Karena selama ini dia dipanggil sebagai imam besar, tetapi justru kemudian yang dari Abu Dhabi, Pak Jokowi yang diberikan penghargaan sebagai tokoh perdamaian dunia. Dan saya kira seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa lembaga yang memberikan penghargaan dari Abu Dhabi itu saya kira tidak memberi begitu saja. Tapi dia melihat bagaimana keberanian Pak Jokowi mencoba merangsek masuk pada saat masih suasana perang antara Ukraina dan Rusia. Dan kedua kepala negara ini ditemui langsung oleh Pak Jokowi untuk membangun komunikasi bagaimana supaya kedua negara ini berdamai. Nah, tentu ini hal yang sangat luar biasa, di mana di saat yang sama tidak ada negara-negara pemimpin-pemimpin negara baik itu yang ada di Asia ataupun yang ada di Timur Tengah sana yang berani melakukan itu, dan Pak Jokowi melakukannya dengan penuh keyakinan datang ke kedua negara tersebut. Itu hal yang luar biasa. Oleh karena itu semburang provokasi yang dilakukan oleh HRS ini saya kira efek kekecewaan saja. Merasa sebagai suriat Nabi mungkin, tapi tidak mendapatkan penghargaan. Merasa punya basis yang kuat, tapi tidak dihitung sama sekali oleh dunia internasional, terutama dunia yang ada di Timur Tengah sana, yang merupakan kampung kelahirannya. Kan begitu. Oleh karena itu kita ini biasa-biasa saja menanggapinya. Cuma kalau kita tidak meluruskan ini bisa berbahaya. Karena kemudian tersematkan di situ bahwa ada pemimpin besar di negeri ini yang kerjanya hanya berbohong. Mulai bangun pagi sampai malam kerjanya bohong terus. Dan itu terkonfirmasi di sebuah media online. Refli Harun juga menyampaikan itu, bahwa kita sebenarnya tahu, cuma tidak elok menyebutkan nama. Tetapi bagi kita biasa-biasa saja, Pak Jokowi itu sudah
sudah biasa dihina, sudah biasa dicaci dan seterusnya, apalagi kalau kelompok-kelompok ini. Oleh karena itu saya kira HRS ini mesti berhati-hati, karena jangan sampai kata-katanya kemudian memicu lagi pelanggaran yang kemudian kembali ditahan karena dianggap mencemarkan nama baik. Sekalipun misalnya tidak menyebutkan nama di situ, tetapi itu tadi yang saya sampaikan, bahwa baru-baru ini yang diberikan penghargaan adalah Jokowi, dan dia menyebut bahwa orang ini mendapat penghargaan dengan gelar Imam Hasan bin Ali sebagai tokoh perdamaian dunia. Itu kan jelas sekali siapa yang dia tunjuk. Itu kan Pak Jokowi. Nah, sebenarnya panjang ceramahnya waktu itu sampai bicara soal terminologi, bagaimana gelar-gelar yang diberikan kepada korupsi yang katanya itu halus, harusnya perampok uang rakyat, atau termasuk kepada perempuan-perempuan malam, harusnya diberikan gelar sesuai dengan pekerjaannya, sebutan-sebutan yang ada di kampung yang begitu kasar dan menjijikkan, sangat tidak mencerminkan sebagai seorang Habib, tidak mencerminkan sebagai seorang ulama. Makanya kita heran sampai hari ini kalau orang-orang seperti ini masih ada juga pengikutnya. Nah, itu yang kita herankan. Artinya apa? Kita memang masih butuh kerja keras untuk membangun, untuk memberikan edukasi secara terus-menerus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena jangan sampai kemudian terbawa arus. Kebanyakan di antara umat muslim ini, apalagi yang awam, suka yang keras-keras seperti ini. Jadi memang kadang-kadang juga kita harus keras menyampaikan ini. Jadi sekali lagi sebaiknya HRS atau orang-orang yang ada di sekitar HRS memberikan nasihat atau masukan. Ya janganlah nasihat karena imam besar. Tapi jangan lupa hanya imam besarnya kadrum, bukan imam besar kita. Berikan masukan kepada Habib Rizik, jangan sampai offside lagi. Lalu kemudian dikembalikan masuk di penjara dan dianggap menuduh lagi pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Padahal setahu kita ini tidak ada kriminalisasi terhadap ulama. Yang ada adalah ulama yang kriminal, yang diproses, ditangkap dan dipenjara. Nah, salah satunya itu saya kira semua orang tahu, HRS. Jadi sahabat-sahabat semua yang ada di Nusantara, saya kira fenomena-fenomena seperti ini biasa, dan memang kita harus terbiasa menghadapi orang-orang ini, terutama menjelang Pilpres 2024. Kita anggap ini sebagai prakondisi saja, sekalipun sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Narasi-narasi soal bagaimana membangun kebangsaan, bagaimana menguatkan nasionalisme, membangun persatuan dan kesatuan, menjaga kebinekaan harus terus kita teriakkan demi NKRI tercinta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Engkau